Selamat pagi untuk pemirsa di rumah, kita ketemu lagi di Basa Basi dan seperti biasa kami selalu hadir dengan topik yang dipastikan ini penting untuk kehidupan Anda. Mungkin selama ini selalu dengar, kayaknya sosial media udah sering banget dibahas. Betul, tapi tahukah Anda kalau sosial media itu makin kesini kerap kali digunakan untuk sesuatu yang negatif. Biasanya penipuan atau kemudian disalahgunakan untuk pornografi. Makanya kenapa di sini saya benar-benar mengajak terutama untuk Anda orang tua, please nonton. Karena saya yakin anak Anda terutama yang sudah SD atau mungkin SMP, SMA itu pasti semua punya sosial media. Gimana sih caranya supaya kita menghindari anak tidak menjadi korban kejahatan sosial media? Ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama penonton di sini. Ternyata mereka rata-rata Facebook punya ya, Twitter, Instagram. Ini dari berbagai umur. Yang umurnya 50 tahun ke atas ada? Ada. Ibu punya Facebook. Oke, Ibu pernah diajak kenalan gak sama laki-laki di Facebook? Coba ngomong. Pernah. Berdiri Ibu, siapa namanya? Ini saya masih ada SMS-nya. Oke, Ibu kenalan sama cowok itu di Facebook? Cowok itu konfirm sama saya, minta pertemanan, saya konfirm. Padahal Ibu gak kenal? Gak kenal. Yang bikin Ibu gak menerima dia karena apa? Ya, saya ingin punya teman, ingin memperluas pergaulan, persaudaraan. Saudara bisa langsung. Terus saya ingin mengetes bahasa Inggris saya juga. Oh, orang bule. Iya, dia bilang thank you for accepting my friend. Langsung Inggrisnya jago banget. Oke. Terus are you busy? Terus saya bilang sure. Because today my Independence Day, berarti baru 17 Agustus kemarin. 17 Agustus. Terus udah gitu. Ibu kalau ngomong lihat-lihat ke atas ada apa ya? Nggak gini, intinya adalah Ibu kenalan 17 Agustus. Iya. Kemudian ini kan masih bulan Agustus juga. Ibu udah merasa tertipu karena? Saya merasa nggak ketipu sih, dia mencoba menipu saya. Dia bilang gini, honey can you send me pulsa 100? Minta pulsa. Terima kasih Ibu, terima kasih. Jangan tapi itu baru salah satu jenis loh. Biasa mama minta pulsa, sekarang bule minta pulsa ya. Kalau diladenin, ini bisa kalau misalkan ibunya tertipu karena bule ganteng dikasih, nanti toto ruginya udah jutaan. Nah, kalau yang dialami oleh sahabat saya ini udah lebih dari sekedar minta pulsa, lebih dari sekedar minta kenalan, tapi dia fotonya disalahgunakan. Siapa sih yang nggak tahu berita kasus Prilly yang terbaru? Udah tahu kan? Nah, tim Basa Basi tadi berhasil mewawancarai Prilly. Seperti apa? Kita saksikan dulu tayangannya. Hai pemirsa Basa Basi. Kabar terbaru dari kasus aku sebenarnya terakhir kan baru dipanggil lagi untuk dimintai keterangan. Terus akhirnya udah ditanya sekitar 20 pertanyaan, udah berjalan dengan lancar, tinggal tunggu panggilan selanjutnya, mungkin akan disertai saksi juga. Dan sekarang pihak yang berwajib sedang berusaha untuk mencari siapa pemilik account yang memang aku laporkan sebagai cyberbullying. Poin pertama sih pastinya keluarga kecewa sekali ya, karena sebenarnya kan ini sudah terjadi lama, tapi aku nggak bilang sama keluarga. Tiba-tiba pas keluarga tahu sendiri karena pemberitaan yang ada di infotainment dan tiba-tiba udah muncul duluan di TV, akhirnya keluarga tanya, jadi selama ini kamu kena bully ya di sosial media? Akhirnya aku kasih tahu beberapa bully-bully yang terjadi di sosial media, dan ternyata memang orang tua keluarga nggak terima karena memang buliannya itu sudah tidak sopan dan mengandung unsur fitnah. Akhirnya keluarga dan aku juga meminta saran beberapa teman memutuskan untuk melapor. Tanya kenapa dia sebegitunya benci atau tidak suka sama aku, karena kan aku sebagai public figure juga harus tahu apa sih kekurangan aku sampai ada orang yang begitu sama aku. Jadi bisa menjadi introspeksi diri aku juga gitu. Jadi aku pengen ngobrol empat mata sama dia, tujuan dia membuli aku dan berkata seperti itu tuh kenapa. Terus juga kalau misalnya yang pelaku yang mengedit foto juga aku pengen nasihatin kalau misalnya nggak ada untungnya lah ngedit-ngeditin foto orang kayak gitu, malah merugikan orang lain dan dosa juga. Jadi aku sebenarnya pengen memberikan advice dan pengen ngobrol, bertanya kekurangan aku itu apa sebenarnya gitu. Yang kena
namanya cyberbullying, yang kena bully di sosial media, jangan takut untuk melapor. Karena dengan kita melapor bukan berarti kita kejam atau bukan berarti kita berlebihan, tapi justru kita mengajarkan orang-orang yang membuli kita di sosial media, kita mengajarkan haters-haters di luar sana kalau membuli seseorang lewat sosial media itu adalah tindakan yang salah dan kapanpun bisa dilapor dan ada hukumannya, dan hukumannya juga berat ya, 6 tahun atau denda 1 miliar. Jadi supaya kita mengajarkan orang-orang untuk berbuat lebih baik lagi, kalau memang pengen mengkritik kita di sosial media bisa menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi kita melapor sama saja kita menolong gitu. Oke pemirsa basa-basi, sampai ketemu sama aku langsung di acara basa-basinya ya. Itu dia tadi Prilly yang memberikan kita update terbaru soal kasusnya. Jangan pikir, oh saya bukan public figure, jadi saya aman dari kejahatan sosial media. Anda mungkin waspada, tapi apakah anak Anda waspada? Nanti saya akan menghadirkan bintang tamu saya memiliki kasus kurang lebih sama seperti Prilly, tapi dia memutuskan untuk tidak lapor polisi. Kenapa? Seperti apa? Nanti setelah yang satu ini tetap di Basa-Basi, Bahasa Arab Bahasa. Pagi ini pemirsa, saya kedatangan dua orang yang mewakili dua segmen yang berbeda. Ada Mika Tambayong mewakili anak muda yang pernah disalahgunakan fotonya di sosial media. Dan satu lagi Hengki Kurniawan yang mewakili seorang ayah yang memiliki anak orang tua. Iya bener-bener, gue mau ngomong orang tua gak enak kan. Karena anak lu udah umur 7 tahun. Udah 7 tahun. Sudah mulai mengerti yang namanya dunia internet. Udah dari umur 4 tahun kayaknya udah ngerti. Nah itu dia. Makanya sebelum ngobrol sama Hengki dari kacamata orang yang pernah mengalami kasus seperti Prilly. Tahun 2009, Mika itu pernah juga fotonya diedit-edit. Bahkan dengan adegan yang lebih tidak... Diteriakin kayak maling jadi. Udah biarin. Lu. Bapak kenapa sih? Saya udah pikir hidup saya tenang, gak ada bapak. Oh gitu? Iya. Gak, gini aja deh, pilih. Gua yang pergi atau lu semua yang pergi? Loh. Sepi dong studio. Ya sebenarnya. Kenapa Wendy baru hadir? Karena sebenarnya dia kali ini juga posisinya sebagai narasumber. Dia adalah pelaku kejahatan sosial media. Ya habis kemana? Tadi kemana Bapak? Kan gue juga pengen sekali-kali ngerasa dikangenin sama lu, Cipa, dicariin sama lu. Enggak, kita nggak nyariin, Bapak datang nongol. Perasaan gue jadi malah kayak jalangkung ya datang aja. Benar. Kita ngebahas masalah apa sekarang? Bapak nggak tahu ini, Bapak tahu kasusnya Prilly nggak? Iya. Nah, Mika ini tahun 2009 pernah mengalami kasus yang sama. Kasus yang sama, betul. Fotonya disalahgunakan, bahkan kalau Prilly kan bugil, diedit gitu kan ya. Kalau Mika itu dalam posisi-posisi yang lebih parah menurut gue. Masih ada nggak itu? Bapak jangan dicari. Jangan. Nggak usah dicari. Ntar yang ada cowok sini sembuh semua. Tapi ternyata Mika waktu itu reaksinya biasa aja. Kamu kenapa nggak yang sampai melaporkan ke polisi? Soalnya kalau aku emang sebenarnya orangnya emang gitu sih, maksudnya ya udahlah emang aku tahu itu bukan aku, kenapa harus disusahin gitu. Cuman yang kena efek keluarga aku, orang tua. Mama ya katanya langsung nangis-nangis. Iya, soalnya mama aku emang orangnya sensitif gitu kan. Terus ya kaget lah maksudnya ngeliat foto anaknya kayak gitu, bukannya nggak percaya sama anaknya, tapi malah justru ngerasa kok kayaknya disalahgunain itu anak gue padahal nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Jadi emang efeknya lebih ke orang tua aku sih. Enggak, tapi kalau Mika sendiri kan kadang-kadang kalau kita aja ya, kita memang ngerasa enggak, gue nggak gitu. Nggak gitu, tapi kalau secara terus-menerus Orang-orang sekitar kita kan bisa aja berpikir hal sebaliknya kan. Akhirnya pasti secara otomatis akan ya sedikit keganggu lah. Tapi Mika sendiri pernah ngerasain di titik itu gak kalau akhirnya wah harus berbuat sesuatu nih? Sejauh ini enggak sih ya, sejauh ini enggak, karena emang aku juga ya karena memang aku dari sana emang gitu sih orangnya, maksudnya nggak diambil pusing juga gitu. Cuman aku kalau udah menyangkut orang tua, maksudnya mereka udah nggak nyaman, aku juga jadi merasa nggak nyaman, bukan karena gangguannya tapi karena orang tua aku merasa nggak nyaman gitu. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama Mika, sebenarnya Mika bilang dia bilang kalau misalkan mengalami kejadian seperti itu, kasus itu akan cepat terhenti kalau kitanya juga santai. Iya, kalau
pengalaman aku ya, Pengalaman menurut kamu. pengalaman aku sih kayak gitu. Oh, karena kalau nggak ditanggepin malah akan hilang dengan sendirinya. iya, karena aku juga nggak ngerespon, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya mungkin orang juga lama-lama ya udah nggak ingat ada kasus itu gitu. Oke. Kalau Hengki belum pernah ya fotonya diedit-edit lagi begini gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah kepoin internet sih sebenarnya. Ya siapa tahu kan Pak. Ya kan dia laki banget begini kayak masa begini. Nutupin apa? Nggak, karena lebih banyak kerja juga gitu. Jadi nggak terlalu kepoin internet. Apa nggak ada nggak sih foto gua gitu? Nggak peduli juga. Nggak peduli juga. Tapi memang yang rentan mengalami itu biasa perempuan ya Wendy ya, Iya. dibanding laki-laki ya. Tapi kan sekarang di sini posisi lu sebagai orang tua. Yes. Nah anak lu dari umur 4 udah kenal internet, sekarang umur 7. Apakah dia sudah punya akun sosial media? Sosial media ada, tapi kemarin udah di lock out, Bukan dihapus tapi di lock out. aja. Karena dia juga mungkin aksesnya udah satu tutup karena kan selama ini kan ada iPad gitu kan. Jadi iPad aku ambil, terus sekarang lebih apa ya? Mungkin manual lah mainnya. Manual tuh maksudnya udah ngajakin dia main bareng, main Lego, main gitu-gitu. Jadi yang berbau teknologi aku keep dulu. Karena takutnya kebiasaan, terus pas aku kerja juga dia takutnya buka-buka ini gitu. Oke. Karena kan sekarang kalau di YouTube itu kan bawahnya kan misalnya dia buka Lego, tapi di bawahnya tuh kan ada Suka yang kayak aneh-aneh iklan-iklan gitu yang ya. aneh-aneh gitu. Itu yang khawatir Benar-benar. gitu. Oke. Tapi memang lebih rentan sih, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Betul, betul. Sudah dikasihnya gadget. Kadang-kadang ketika kita kasih sekali, begitu kita ambil Nangis. marah. Bener. Curhat ya Pak? Iya. Semalam baru kejadian semalam gue lagi nongkrong sama istri gue di bawah gitu. Anak Bapak- gue dari atas buka kacanya teriak, "Ayah, handphone kakak mana, mau lihat YouTube?" Ini mungkin pemirsa mikir ya udahlah anak nonton YouTube, buka Facebook, Instagram itu kan hal yang biasa. Saya akan memberikan Anda sebuah tayangan, bukan bermaksud nakut-nakuti, tapi Anda harus memikirkan karena ini mungkin saja terjadi pada anak Anda. Kita saksikan tayangan berikut ini. Miss Michaela, she's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when our parents leave the house. Text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. Park playground. So this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. Oh, she's coming, yeah. From Facebook. Remember? Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Ini aku jelasin sedikit ya soal tayangan tadi. Jadi itu adalah itu laki-laki yang ganteng tadi itu dia melakukan eksperimen sosial media. Iya. Dia mau ngasih tahu ke orang tua, tahu nggak sih kalau anak Anda itu bisa saja berkenalan dengan laki-laki yang tidak dikenal dan mau diajak ketemu karena apa? Karena usianya tidak cukup untuk berpikir panjang. Jadi si laki-laki itu pada saat berkenalan sama si perempuan yang namanya Michaela itu dia menggunakan foto anak muda yang seusia. Nah, tapi si laki-laki ini sudah bekerja sama dengan ayahnya untuk kasih tahu nih ya, lihat nih, anak lu tuh kepancing loh kenalan sama gue dan bahkan ketika orang tuanya pergi, si anak itu langsung ngabarin, orang tua gue pergi loh, kita mau ketemuan gak? Gue kebayang Sekarang. gak? Termasuk mbak-mbak kita yang di rumah biasanya. Nah, Dia tuh kalau habis tahu banget kalau hujan, masalah nggak mbak beres. nih, Nggak benar. Karena kalau di atas saya samperin dia udah asik main handphone, Facebook, Gadget. memang udah teknologi udah ini banget sekarang. Iya. Untung mungkin kerjaan di asisten rumah tangga di rumah lu agak banyak ya. Mungkin kalau agak sepi di kamarnya ada warnet kali. Chattingan, loh itu nggak bisa dipungkiri, serba salah dong Cipan. Betul, betul. Satu sisi itu hak dia, tapi di sisi lain kan kadang-kadang itu juga mungkin mengganggu aktivitas kerja. Iya benar. Tapi sebenarnya yang pengen kita sorotin di sini adalah kita ingin membuka mata para orang tua kalau kita memang harus ternyata Ya. berapapun usia anak Anda, mungkin sampai batasannya ya 20, 21, 22 gitu ya. Sebelum dia bisa berpikir secara matang, ternyata kita harus terus mengawasi. Mika, kamu umur berapa sekarang sayang? 20. Umur 20, tadi aku sempat ngobrol sama mamahnya. Mamahnya masih bisa mengakses akun Instagram dan Twitternya. Iya. Itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa? Nanti kita bakal ngobrol, tetap di Basa Basi, bahasa Anda Basi. Meski tak berkata,
merasa ada yang berbeda di Kita masih di basa-basi dan kita masih ngobrolin soal cybercrime yang artinya adalah Cyber itu Pak, Bapak kan pakai kacamata. Harusnya pinter. ini seneng banget. Ini kayak penonton dendam deh sama lo. Enggak, gue beneran. bingung. Gue kalau kelihatan bodoh pada seneng banget gitu. Crime itu kan kejahatan, cyber itu dunia maya. Betul. Jadi kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Enggak. Artinya kejadian-kejadian kayak penipuan kan apalagi zaman nanti sekarang. dituntut Ahmad Dhani loh. Aduh, jangan Om Ahmad Dhani, saya cuma bercanda. Online, penipuan secara online, Iya, terus misalkan betul. juga bisa kayak itu tadi penyalahgunaan foto pribadi kita, diedit-edit untuk hal yang nggak jelas dan segala Ini Hengki macam. lucu banget. Aku nanya sama dia kan, emang lu tau dari mana anak lu punya bikin waktu itu pet? Iya. Iya, anak gua nge-add. Jadi anak lu nge-add Iya, pet lu. nge-add pet gue terus gue terima. Kemudian 1-2 hari gue berpikir, waduh kok di bawah-bawah tuh dia nge-view gitu kan. Aha. Baru gue ambil iPad-nya, gue lock out. Terus gue tanya gitu, dapat bikin iPad-nya dari mana? Dari Bikin Om Adi. Oh, ada omnya yang Iya, Adi. Om Adi, Om Black kan di rumah kan ada karyawan kan ada 4 orang kan. Jadi nanya situ, nanya Mbak juga gitu. Terus bikin sendiri. Gue pernah dikirimin video juga dari WhatsApp gitu juga. Umur 5 tahun udah bisa ngirim video, itu sendiri dia. Gitu. Iya, benar. Tapi lu termasuk paranoid nggak sih? Akhirnya, aduh nanti anakku begini lagi, anakku Iya. begini lagi. Apalagi lumayan kan sih. Posisi lu juga kerja kan. Semenjak ngelihat berita di televisi segala macam, mulai sekarang apapun mau dia nangis mau apa iPad udah ini. Karena suka bad mood ya. Betul. Apa karena udah Hampir tiap kebiasaan? hari kan gue kasih gitu kan. Dia main itu loh yang bangun-bangun rumah itu loh, apa namanya? Ya, namanya memang hobinya di bangun-bangun situ. rumah. Mau nggak mau akhirnya iya, udah gue itu ambil. games baru namanya The Kuli. Bangun rumah. Apa tuh lupa, akhirnya gue ambil ya mau nggak mau gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita ngomongin berat pasti akan berat awalnya kan. Buat Karena anaknya. karena lu harus berhadapan sama Iya. anak sendiri gitu. Kalau Berantem sama orang lain bener berantem sama anak. berantem. Dia jadi moodnya jadi malas apa segala macam, nangis juga, tapi ya udah ya demi keamanan ya. Sebenarnya tuh cara yang pas seperti apa Ya. sih? Apakah memang harus seperti Hengki? Ya udah lu mau nangis mau enggak, lu harus tahu ini memang untuk kebaikan. Kalau Mika seperti tadi aku bilang, Mama masih ngawasin sampai sekarang ya. Iya. Tapi kalau masalah kayak gitu soalnya susah juga ya Kak. Abis mereka juga mau ada mainan apa ya kan, kayak adik sepupu aku juga gitu. Kalau kita kan zaman dulu masih mungkin main di luar gitu, main apa gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak pernah lihat ya anak kecil kayak Keluyuran badminton di di luar, luar atau main apa gitu. Sekarang semua mainnya iPad gitu. Jadi ya susah Karena juga mungkin kali ya. udah susah juga lahan bermain kali di Jakarta. Udah apartemen semua ya. di Ini, Bengkulu. ini makanya nih, ini sebenarnya gimana sih cara yang ideal supaya anak kita bisa bermain sosial media, karena dihindari nggak mungkin, karena zaman sudah seperti itu. Dijatah mungkin waktunya. Nah, apakah dijatah, apakah nunggu usia tertentu? Saya akan memanggilkan seorang ahlinya, dia adalah sahabat saya, langsung saja ini dia Tessa Amanda, seorang psikolog. Hai. Apa kabar? Sehat, Bu? Sehat. Bapak langsung nyosor aja. Nih penunggu rumah. Tessa ini seorang psikolog lulusan Inggris, betul ya? Betul. Belajarnya jauh-jauh ke Inggris. Luar biasa. Ini satu kelas sama Mr. Bean, boleh tepuk tangan. Sebenarnya kalau ngomongin kejahatan di sosial media, sekarang itu menjadi sesuatu yang menjadi umum gitu. Iya. Karena mungkin ya kita harus akui lah. Zaman dulu orang bisa bilang nggak terlalu gampang karena media sosial memang nggak ada yang namanya Twitter, Pet, Instagram dan segala macam. Satu hal aja yang kadang-kadang gue rasain, kita aja sebagai orang dewasa kadang-kadang niat kita pengen share cuma buat berbagi kesenangan, Betul. berbagi momen kebahagiaan sama orang lain, tapi tetap aja ada aja orang yang memanfaatkan itu. Nah sebenarnya kalau menurut Mbak Amanda sendiri, bagaimana sih kita harus menyikapi masalah yang mau nggak mau ya memang ya sudah harus begini?
Iya, sebenarnya kita harus hati-hati ya dari diri sendiri. Kita harus lebih careful aja apa yang kita put out there. Soalnya kalau udah sekalinya di dunia maya tuh udah you never comes back. Yes, gitu. benar. Ya, forever gitu. Udah Jadi milik publik ya. ya, jadi harus hati-hati aja, jauh lebih hati-hati. Nah, sekarang masalahnya gini, mungkin kita sebagai orang tua hati-hati, tapi anak-anak kan nggak tahu. Apakah benar udah mendingan anak gak usah kenal internet dulu sama sekali, atau memang ada usia tertentu yang mulai wajib dikenali dan pertimbangannya apa? Sebenarnya itu unrealistic ya kalau saya. Batasan umurnya ada nggak? Iya, ada sebenarnya. Kalau mau ngajarin tuh mulai dari umur 5 tahun atau 6 tahun tuh udah bisa mau obrolin aja, kayak ajak ngobrol. Apa? Misalkan 5-6 tahun yang mulai kita ajarkan ke dia tuh apa? Kayak what is internet, kan ada yang di komputer or sometimes you have it on your phone gitu. Jadi ajarin, because takutnya mereka dapat informasi ini dari teman-temannya yang nggak benar gitu, takutnya salah paham kalau misalnya nggak lewat kita. Jadi dijelasin dulu internet tuh apa, itu penting. Ya. And what you can find on the internet. Apa yang bisa kamu temuin di internet. And the good thing and the bad thing about internet. Kan internet is a wonderful thing kan kalau kita bisa kita pakai yang if we use it wisely gitu. Tapi kalau ngomong masalah tadi umur 5 atau 6 tahun itu kita start untuk memperkenalkan dunia maya, atau sebelumnya ya udahlah kayak kita gua pribadi gitu, ya udah nggak apa-apa. Lihat YouTube silakan, mau lihat ini silakan. Kadang-kadang kalau anak gua aja alasannya ada tuh. Mau lihat foto ayah, mau lihat foto. Tapi ketika kita biarin ya udah, kita nggak pernah tahu juga apakah dia ngeliat YouTube atau dia ngeliat. Ya jangan, don't underestimate aja ya. Maksudnya the earlier you teach, the better. Jadi semakin awal diajarin, semakin lebih bagus. Dan jangan pernah biarkan anak Anda dengan tabletnya berdua saja. Oke. Not a good idea. Nanti kita bakal ngobrolin lagi. Ini kan tadi sempat dibilang, katanya kasih tahu baik-baiknya. Kalau ngomong baik-baik anak enak. Tapi kalau kasih tahu nggak enaknya, misalkan kamu bisa ketemu foto bugil, ini cara nyampein ke anak umur 5 tahun ini seperti apa? Nggak bisa dikerasin kayaknya itu. Nah, nanti kita bakal obrolin. Tapi sekarang Wendy, dia sebagai seorang expert, saya kamu punya foto macam-macam kejahatan yang pernah kamu lakukan ya? Ya, kok gue sih? Ya oke, sorry. Gue ngaku gue yang ngelakuin, tapi perencana kejahatannya di sebelah sana. Dan seperti apa macam-macam kejahatannya, kita lihat titinya. Ini dia. Jangan berpikir, nggak mungkin anak saya kena. Karena yang namanya sosial media itu sekarang tuh bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Nah sekarang kalau menjawab pertanyaan yang tadi, gimana cara buat ngasih tahu ke anak yang umur 5 tahun, anaknya Hengki deh baru umur 7 tahun. Bahasanya gimana gitu untuk ngasih taunya? Belum pernah ngelihat secara langsung, cuman untuk menghindari itu aku selalu ngasih tahu Bintang. Oke, lu ngasih taunya nggak boleh gimana? nonton yang dewasa-dewasa ya. Nah yang dewasa tuh seperti apa, kan anak Terus? yang dewasa kayak apa sih Pak? Ya itu dia. Kesalahan gue mungkin gak ngejelasin secara detail. Ada rasa gak enak juga. Cuman aku ngajarin keterbukaan dia. Bintang misalnya satu hari aku kasih dia untuk lihat iPad gitu ya. Hari ini kamu lihat apa aja? Ini Pak gitu. Dia ngasih tahu YouTube. Terus aku cek Lego semua gitu. Buat Jadi orang setiap hari tua, pengawasan itu selalu benar, ada. bisa ya, dicek historinya ya yang dibuka Iya, apa historinya aja. ada. Oke. Nah ini kalau dari Mbak Tessa sendiri, ada triknya nggak sih sebenarnya buat ngasih tahu ke anak sesuai dengan usianya? Kita ngasih tahu hal yang mungkin buruk terjadi, tapi dengan bahasa yang enak. Iya. Sebenarnya Nanti, nanti aja. Setelah yang satu ini tetap di basa-basi. Siram cek-cek punya gebetan namanya Putri, bikin Rambi bilang oh ini mana Mirai cek-ceking. Siram cek. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah cybercrime, apalagi yang berhubungan dengan buah hati kita, anak-anak kita, sebenarnya sudah banyak pembahasan-pembahasan yang kita lakukan, tapi kayaknya nggak pernah selesai. Kita sebagai orang tua aja kadang-kadang ngerasa bahwa ketika kita memenuhi hak mereka untuk mendapatkan sesuatu, belajar dari sekecil mungkin, ternyata tetap punya efek dan dampak yang kita sendiri mungkin tidak tahu. Betul. Bagusnya memang ketika mereka bermain kita ada di situ.
Dan bener kata Hengki, gue setuju ketika kita nggak mau anak kita terlalu sering bermain dengan gadget, ya kita harus mencontohkan. Nah, kalau menurut Mbak Amanda sendiri nih, Mbak Tessa, kalau misalkan ketika kita berhadapan dengan anak-anak zaman sekarang yang keingintahuannya luar biasa hebat, terus kalau sudah maunya juga luar biasa hebat, artinya nggak bisa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga nggak bisa ngimbangin gitu loh. Sebaiknya memang kita harus punya apa ya namanya, ketegasan, ya, itu dia. Atau ya sudah berjalannya waktu saja. Sebenarnya relationship kita sama anak itu penting ya. Kita harus remain close. Maksud aku remain close itu tuh kita jadi sahabat mereka as well as orang tua. Jadi kalau misalnya kita jadi sahabat tuh maksud kita ngedengerin kalau misalnya mereka lagi curhat atau mereka Jadi pendengar yang baik ya. Yeah, if they have an opinion about something, kita nggak agree misalnya ya. Dengerin aja dulu. Jangan yang kayak kamu langsung dipotong. Because the moment you say no, that's not allowed. No. Every time they wanna say something, itu mereka bakal ya udah aku nggak bakal cerita lagi ke mama papa gitu. Itu kan jadi wow, jaraknya jadi akhirnya ketika mereka penasaran, mereka langsung aja tanpa nanya ke orang tua. Ya. Jadi remain close bond itu Tetap penting. dekat ya hubungannya. Jadi kayak temen ya sebisa mungkin ya. Tapi aku udah pernah coba ngejalanin nih, tuh Mbak. Aku berusaha untuk jadi teman lah, walaupun mereka mungkin masih kecil. Cuma akhirnya ya itu tadi. Mungkin karena mereka merasa Hengki ini bener banget sih. Enggak, mungkin karena mereka merasa bahwa oh ini bokap gue temen gue juga gitu loh. Jadi pas ngobrol tiba-tiba keplak aja pala gue. Saking temennya kan biasa gitu, teman pakuk. Tapi mungkin nanti ini kita bisa dapat langsung tips dari Mika, karena sampai sekarang di umurnya 20 ini dia sama mamahnya masih sangat terbuka. Bahkan seperti tadi aku bilang, mamanya bisa mengakses akun Twitternya, Instagram, dan dia santai. Padahal kan untuk sebagian orang kayak, ih apa sih mama kepo banget. Nah ini tips dan triknya seperti apa sampai kamu nggak ngerasa mama kamu terlalu banyak interfere. Tapi sekarang ini saya punya sebuah gambar pemirsa, silakan dilihat. Nah ini adalah salah satu yang kita takuti, kita bisa lihat. Ini bukan gambar yang kita takuti, muka gue, kurang ajar. Cara nggak langsung. Nah ini cara, kita akan mengajarkan cara membuat sosial media, Facebook. Buka buku ya. Ini buka Facebook, kita bisa lihat begini First name-nya caranya. siapa, email masukin. Nah sebenarnya itu ada batasan umur. Jadi anak kecil yang usia-usia mungkin berapa tahun ya, itu harusnya sih tidak bisa melakukan ini. Karena sama Facebook itu sudah dibikin seribet itu. Jadi kadang malah yang bikinin orang tuanya. Banyak yang menemukan kasus kayak gitu. Tapi ya. kan datanya bisa dipalsukan sama itu dia. yang ini. Dan mereka udah pinter loh. Iya. Ngerti juga Mbak ini ngisi-ngisi kayak begini. Oke, jadi sebenarnya karena nih orang tua aja belum tentu ngerti. Ribet sebenarnya. Facebook itu batasan usianya 13 tahun. Itu sebenarnya usia official yang boleh punya Facebook. Tapi nyatanya sekarang anak umur 8, 9, 10 itu tapi 13 tahun pun juga mengkhawatirkan sebenarnya. Karena di Facebook kan juga ada berita-berita yang nggak bagus gitu. Itu. Ya benar 13 tahun. Nah, 13 cuma tahun. ini jadi pertanyaan yang ya gimana ya? Kita kan nggak sekian banyak orang yang menggunakan Facebook, walaupun data masuk secara pasti ke Facebooknya, tapi kan kita juga nggak bisa bener kata Hengki, bisa aja dipalsuin sama orang tuanya, bisa Makanya aja sama anak. itulah guna kedekatan anak sama orang tua. Sekarang aku nanya deh dari Mikan. Ya ini kita sudah baca tadi, Anda tidak menggunakan Facebook jika berusia di bawah 13 tahun. Kamu gimana sih sampai di umur segini kamu masih bisa terbuka sampai akhirnya ketika kamu mengalami kasus-kasus penyalahgunaan di sosial media pun kamu tetap tenang karena orang tua kamu tahu kamu tidak seperti itu. Itu gimana? Sebelumnya aku mau komentarin Facebook dulu. Boleh, ya. silakan. Karena aku juga menjadi salah satu korban karena Kamu korban Facebook lagi? aku akhirnya sekarang jadi nggak punya Facebook karena nama aku banyak banget di situ yang pakai nama aku dan bukan cuma satu orang gitu, dan itu ngefeknya sampai keluarga aku yang tinggal di luar negara ya, di luar Indonesia itu mereka sampai nanya, ini Facebooknya Bika bukan sih, kok ngomongnya nggak bener, ngomongnya kadang-kadang kata-katanya kasar gitu, terus kalau nggak tiba-tiba dapat foto aku dari mana gitu, kadang-kadang tuh aku dapat report aja dari orang-orang, dari teman-teman aku, teman-teman sekelas aku tiba-tiba datang-datang, kok lo punya Facebook gak bilang-bilang, terus ada foto-foto kita lagi semua, padahal itu foto nggak tahu juga dari mana, aku nggak pernah upload kemana-mana.
nggak pernah dimasukin ke social media yang Jangan mana-mana beli gitu. internet dong. Iya, jadi kayak kadang-kadang aku juga, wah, aku jadi malas akhirnya mau punya account Facebook. social media Oke. gitu, karena kayak gitu. Cuman karena orang tua aku juga yang tadi Kak Cipan bilang ya, memang punya juga, dan aku setuju memang harus diomongin sih, karena kalau orang tua aku bilangnya kamu udah ngerasain sendiri loh nggak enaknya, kamu ini mama bukan untuk kepoin kehidupan sosial kamu, tapi memang karena mau menjaga kamu juga, karena kamu sebagai anak mama pertama dan kedua, kamu juga public figure, jadi harus Tapi harus masih diomongin ya, jangan Iya. tahu-tahu udah sini mana Facebook kamu, udah mama harus tahu passwordnya. Jadi anak malah defensif Iya. seperti itu ya. Diajak ngomong baik-baik kali Iya. ya. Nah Setuju. itu intinya komunikasi lagi. Betul. Seperti kita lihat gambar di belakang ini kan ada penjelasannya di dunia maya beberapa hal tidak terlihat sama seperti aslinya. Artinya ketika kita berhadapan dengan Kan kita berhadapan cuma sama komputer nih. iya, Jadi kita nggak berhadapan langsung. kita ngebayangin, wah ini gue diajak kenalan sama cowok cakep, oh dia ngakunya orang kaya, ternyata di balik layar Sebaliknya. sana lihat tuh gembel. Ya nggak gembel sih. Nah Oh, Cipan yang sebelah sini ya. Kok lo yang ngatur sih? bapak jangan berantem sama penunggu goib. Ini. Nah tapi ini beneran terjadi ya. Oh ya, sering banget. Everywhere as well, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga. everywhere. Ini maksudnya apa nih gambarnya? Ini Pak, ini Ini anak orang kecil. yang kita komunikasi, apalagi mungkin masih di bawah umur kayaknya. ya. Ini pedofilia. Banyak pedofil yang beraksi melalui Facebook. Karena Facebook kan dia bisa mancing dulu, korbannya dibikin nyaman. Oh ya kadang mereka juga nyuruh untuk foto-foto terus ngirim ke mereka gitu. Itu pernah ada berita juga kayak Dan gitu. pada akhirnya mereka pelaku kejahatan itu bisa memberikan ancaman seperti ya lu nggak boleh ngomong siapa-siapa, lu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa, antara kita berdua aja. Nih jadi gimana nih kita sebagai orang tua nih? Nggak dikasih salah, dikasih harus diomongin baik-baik. Always open communication itu penting. Jadi jangan ngomongin sekali terus berhenti terus kayak udah gitu. Nggak, ya jadi gimana buat ngasih tahu kamu bisa ketemu ini. Makan kita nggak mungkin nanti ada pedofil itu loh, ada om-om yang suka sama anak kecil. Kamu bisa ketemu itu. Kamu bisa ketemu orang yang suka misalnya eksibisionis. Kita ngomong segamblang itu. You don't gimana? have to, nggak usah sedetail itu, just say kayak there might be people yang niatnya jahat. Nggak usah dikasih detail example. Nggak perlu sih sebenarnya, cuma unless they ask, maksudnya apa mom, like ya misalnya kayak nipu kamu, lying to you, and gitulah. Sama menyesuaikan umurnya sih, nanti mulai Iya, pelan-pelan. pelan-pelan aja. Mulai agak dewasa kita ngasih tahu. Lebih detail, lebih kalau detail lebih lagi. dewasa. Jadi kalau Hengki sejauh ini yang lu kasih tau ke anak lu gimana? Nggak boleh nonton yang aneh-aneh ya, Bin. Saya masih gitu, belum berani ngasih detail. Ya. Nanti kalau usianya udah 10 mungkin pelan-pelan nggak boleh nonton ada ciuman gitu-gitu mungkin gitu. Oke. Sama ngasih pengawasan sih. Kirain dikasih lihat nih, kamu nggak boleh nonton yang kayak gini ya. Malah dikasih lihat sama bapaknya. Enggak. itu mah super duper jelas kalau kayak gitu. Ya udah, kita akan lihat lagi, kita akan bahas lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau tetap. Jangan pikir yang rentan terkena kejahatan sosial media itu cuman anak-anak dan remaja. Orang tua juga bisa. Tadi aku sempat ngobrol, ada ibu-ibu usianya udah 50 tahun, hampir ditipu sama bule karena sok-sok kenalan ternyata ujung-ujungnya minta pulsa. Ih. Oh, Ini- mamanya di penjara kali ya. Kenapa? Ya mamanya tuh boleh di penjara, maka minta pulsa. Tapi sih maksudnya berbagai kalangan bisa terkena Bisa lah. modus kejahatan sosial media ini. Nah Bisa. sekarang saya punya tayangannya pemirsa, ini beberapa artis yang juga menjadi korban kejahatan sosial media. Ini dia. Artis dan media sosial, keduanya hampir tidak dapat dipisahkan. Unggahan foto, video kerap dilakukan untuk menjaga eksistensi mereka. Namun sayangnya, hal ini sering dimanfaatkan oleh sebagian orang yang berniat jahat. Dan berikut ini, Basa-Basi akan merangkum 3 artis yang pernah mengalami cybercrime. Yang pertama adalah Ruben Onsu. Seperti yang kita ketahui, foto anaknya Thalia Putri Onsu sempat masuk dalam akun jual beli bayi. Ruben pun melaporkan kasus ini ke polisi dan mengklaim telah mengetahui pelakunya. Bilqis Humairah Razak.
Anak dari pedangdut Ayu Ting Ting ini pun turut menjadi korban cybercrime di Instagram. Foto anaknya juga terpampang di akun jual beli bayi yang sama dengan anak Ruben Onsu. Kesal tak terima, Ayu pun ikut melaporkan kasus ini ke polisi. Dan yang sedang hot adalah Prilly Latukonsina. Artis muda yang sedang naik daun ini juga menjadi korban cybercrime. Kasus rekayasa foto bugil Prilly sudah memasuki babak baru. Setelah melaporkan kasusnya pada akhir Juli lalu, di awal Agustus Prilly kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Dan disinyalir, pelaku adalah salah satu dari hatersnya di media sosial. Sesuatu yang kita unggah di media sosial sudah pasti menjadi ranah publik, sehingga kejahatan semacam ini pun sulit dihindari. Bagaimana cara menanggulangi masalah ini? Saksikan terus Basa Basi ya. Ini kalau ketiga artis yang tadi mereka membawa sampai ke ranah hukum. Tapi kan ada yang bilang lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Betul. Nah dari Mika sendiri deh, lo sebagai anak muda yang memang butuh eksistensi lah ya, terlepas dari kamu public figure, tapi memang suka mengekspresikan diri. Tipsnya deh biar minimal kita terhindar, kita tidak bisa mencegah, tapi kita bisa menghindari. Kalau orang tua aku sih selalu bilang kita nggak bisa kontrol sekeliling kita ya. Betul. Jadi kita cuma bisa kontrol dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau aku sih paling sekarang aku juga kayak tadi contohnya misalnya aku masih di bawah pengawasan orang tua aku juga gitu. Maksudnya dari account social media gitu, dan aku juga lebih hati-hati lah ngomong, pasang foto segala macam. Memang bukan cuman karena aku public figure ya, tapi memang karena kejahatan-kejahatan segala macam yang memang udah ada gitu. Dan memang untuk memprotek diri sendiri juga gitu. Jadi kalau aku sih lebih baik mencegah dari akunya aja deh, mendingan dipilih-pilih secara foto, secara caption segala macam. Benar. Nah kalau dari Hengki sebagai orang tua, kira-kira ini kedepannya lo akan seperti apa supaya ya keluarga lo, anak lo, mungkin istri tidak mengalami hal-hal kayak gini? Apakah lo sekarang akan lebih oke, gue akan mengawasi anak gue nonton apa gue liatin? Iya, kalau pengawasan selalu, karena memang usia sekarang ini kan nangkep, dan itu kan takutnya nanti kedepannya dia jadi nggak bener gitu. Makanya pengawasan itu hal yang paling utama. Terus ajak dia ngobrol, kemudian menanamkan keterbukaan gitu, supaya dia juga tidak bohong gitu apa yang dia tonton ketika saya kerja segala macam, sehingga saya bisa ngambil langkah untuk ini kayaknya TV mulai dikurangin, TV mulai diambil dari kamarnya, terus kemudian iPad yang tadinya mungkin setiap hari misalnya dijatah misalnya seminggu sekali, ataupun kalau misalnya dia ngerjain PR-nya bagus, oke lah dikasih pinjam tapi cuma 1 jam misalnya begitu. Tapi kalau ngalamin kayak teman-teman artis kayak gitu, kalau nggak terlalu membahayakan, mungkin nggak akan ngambil tindakan hukum sih, diemin aja. Malas diperpanjang juga ya. Jadi takutnya kalau diperpanjang, misalnya kayak Prilly gitu ya, media kan semua tahu, di TV kan tayang. Anak-anak muda yang fans sama dia jadi pengen tahu juga, pengen mencari-cari gitu. Harus beritanya apa ya? Mending jangan banyak di infotainment, tapi lebih ke kantor polisi, langsung proses aja diproses, gitu ya. dicari, ditangkap gitu. Kalau terlalu disebarkan di infotainment, kasihan yang kita kan namanya ngefans gitu, misalnya ada anak muda ABG ngefans sama Prilly, kan pengen tahu juga, yang cowok pengen tahu seperti apa, jadi malah akhirnya negatif gitu. Betul. Kadang-kadang lihat kita pengen menutupi, akhirnya malah lebih terbuka. Makin banyak yang pengen lihat gitu. Dari kecil malah jadi besar ya. Benar. Ya sudah, Jepan kalau begitu. Ya, udah lagi-lagi mudah-mudahan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk Anda. Kita sebagai orang tua, terima kasih untuk bintang tamu saya. Terima kasih buat Mbak Tessa sudah datang ke sini. Dan sebelum kita harus menutup basa-basi hari ini, besok kita akan kembali lagi. Tapi kita punya satu VT lagi ya Wendy ya. Ini adalah sebuah tayangan bagaimana untuk mencegah supaya kita tidak menjadi korban dari cyber media. Sampai jumpa, bye.